Tentunya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Ada beberapa masalah dan rintangan yang harus dihadapi agar mencapai kemerdekaan. Salah satunya adalah penundaan proklamasi kemerdekaan di Indonesia yang didukung dengan beberapa hal. Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita langsung bahas tuntas mengenai kronologi sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah Sekutu mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami titik terendahnya dan mengalami kekalahan sehingga terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena kekalahan Jepang, Sekutu ingin mengambil alih Indonesia dan seluruh wilayah kekuasaan Jepang. Setelah kekalahan Jepang, terjadinya perjanjian di antara Jepang dan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman diundang ke Dalat oleh Jenderal Terauchi untuk melakukan pertemuan. Di pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Akibat dari perjanjian itu terjadilah dua perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Para golongan tua ingin agar Indonesia melakukan proklamasi pada tanggal 24 Agustus 1945, sesuai dengan perjanjiannya dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Tetapi para golongan muda tidak setuju karena menganggap bahwa perjanjian Jepang hanyalah sebuah omong kosong dan bangsa Jepang tidak akan menggenapi perjanjian itu. Tokoh yang akan kita bahas adalah Wikana. Wikana dilahirkan di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang pada tanggal 16 Oktober 1914. Wikana berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil, Wikana aktif dalam dunia pendidikan. Dia menempuh pendidikan pertamanya di Ural Speech Leisure School. Lalu dia melanjutkan pendidikannya ke MULO dan lulus pada tahun 1932. Lalu Wikana setelah lulus melanjutkan sehari-harinya dalam dunia politik. Wikana memiliki profesi yang penting di dunia politik Indonesia. Dia pernah bergabung menjadi anggota Partindo, Gerindo, Angkatan Laut Jepang atau yang dikenal sebagai Kaigun, dan merupakan seorang pemimpin PKI bawah tanah pada tahun 1920-an. Sejak muda, Wikana bisa dibilang cukup aktif dalam dunia politik di Indonesia. Wikana juga memiliki peranan penting di dalam politik Indonesia. Hal ini dibuktikan atas perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan membela hak-hak warga negara Indonesia agar penjajahan di atas Indonesia dapat hilang. Tentunya sebagai anggota politik, Wikana banyak masuk ke dalam organisasi untuk memperluas koneksi. Wikana juga masuk ke dalam salah satu anggota golongan muda. Wikana merupakan salah satu anggota golongan muda yang diutus untuk menemui Soekarno dan Hatta. Wikana memiliki kewajiban untuk memberitakan kepada Soekarno dan Hatta agar melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, tentunya Wikana memiliki kendala, yaitu perbedaan pendapat yang dimiliki Soekarno dan Hatta. Mereka ingin agar proklamasi kemerdekaan Indonesia ditunda dan mengikuti janji dari Jepang. Namun, para golongan muda tidak setuju dan membujuk Soekarno dan Hatta agar melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wikana pun mencetuskan ide agar Soekarno dan Hatta bisa dibawa ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terus-menerus dipengaruhi oleh Jepang. Wikana berharap setelah dibawa ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dapat berubah pikiran. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendapatkan persetujuan dari Soekarno dan Hatta, Wikana pun kembali mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun hal itu diketahui oleh Jepang. Jepang pun menolak Indonesia akan melakukan proklamasi secepatnya, diakibatkan oleh perjanjiannya dengan Sekutu. Untungnya Wikana memiliki koneksi yang luas, sehingga dia memberanikan diri untuk membujuk tentara Jepang agar tidak mengganggu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentara Jepang pun menyetujui hal itu dan proklamasi kemerdekaan dapat berlangsung dengan aman. Peranan Wikana dalam politik Indonesia tidak berhenti sampai situ. Setelah kemerdekaan Indonesia, Wikana ditunjuk sebagai Menteri Urusan Negara Kepemudaan periode 1945 hingga 1946. Ada banyak kontribusi yang telah dilakukan oleh Wikana untuk negara kita ini, Indonesia.
Namun sayang sekali hal itu harus berakhir pada tahun 1966 dikarenakan Wikana diculik oleh beberapa tentara tidak dikenal dan belum ditemukan hingga sekarang. Menurut saya secara pribadi, upaya yang telah dilakukan Wikana untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia ini sudah sangat efektif. Mulai dari idenya untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan membujuk para tentara Jepang agar tidak mengganggu upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah sangat bagus. Sehingga berkat upayanya Indonesia dapat melakukan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkat Wikana, sekarang Indonesia dapat merdeka dan dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Di mana hal itu juga sudah sangat sesuai dengan misi para golongan muda untuk mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan mereka juga dapat memperoleh kemerdekaan bukan dari hasil perjanjiannya dengan Jenderal Terauchi. Wikana pernah menjadi pemimpin PKI bawah tanah pada tahun 1920-an sebelum PKI mengalami kehancuran pada zaman penjajahan Belanda. Sejak dulu, perjuangan PKI ini dikenal sebagai bersifat radikal dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan hak dari masyarakat Indonesia. Maka dari itu, jika saya menjadi Wikana, hal yang dapat saya lakukan adalah untuk menggabungkan anggota-anggota PKI yang masih tersisa dan mempersiapkan anggota atau prajurit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia jika terjadinya pertumpahan darah atau peperangan di antara Jepang dan Indonesia.